كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin, para hadirin, para rawuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah, diberi kelapangan hati, diringankan langkah kaki menuju Masjid Namira yang kita cintai ini. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli baitnya, para istrinya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan penjagaannya kepada seluruh pengurus takmir Masjid Namira dan sebelumnya yaitu pengurus yayasan Masjid Namira. Semoga semuanya apa yang sudah diupayakan demi makmurnya masjid ini, semua itu dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saged ketemu kali panjenengan sedanten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Seandainya menuntut ilmu itu tidak punya keutamaan kecuali satu saja, yaitu memudahkan, menggampangkan langkah kaki kita menuju surga, niscaya itu sudah cukup memotivasi kita untuk berjalan menuju tempat yang mulia ini dalam rangka membahas ilmu agama. Pernah suatu saat sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah melihat manusia tersibukkan di pasar. Untuk teman-teman yang baru datang atau yang di pinggir pintu agak menengah dikit biar yang masuk enggak kerepotan jalannya. Atau pindah ke arah kiri saya ini. Kembali lihat saya, jangan lihat ke pintu.
Sampai mana tadi? Nah, kata-kata sampai mana itu penting loh. Untuk memfokuskan konsentrasi panjenengan semuanya. Sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah melihat orang-orang sibuk di pasar. Jual beli, mulai lupa dengan Islam, tersibukkan dengan duniawiya. Maka Abu Hurairah berkata kepada penghuni pasar, "Ya ahlas suq, wahai penduduk pasar, kenapa kalian masih sibuk di sini? Padahal sekarang ini di masjidnya Rasul sedang dibagi-bagikan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian masih di sini? Padahal sekarang di Masjid Nabawi sedang dibagi-bagikan warisan Rasulullah." Ketika disebut warisan, namanya penduduk pasar, pikirannya ya emas, duit, barang mewah, harta. Maka mereka semburat langsung menuju masjid. Namun di masjid tidak ada orang bagi-bagi harta. Tidak ada orang bagi-bagi emas, perak, dirham, dinar. Tidak ada. Kecewalah penduduk pasar ini. Atau penghuni pasar tadi. Balik ke pasar. Ketemu Abu Hurairah. Maka mereka mengatakan, "Ya Abu Hurairah, engkau mengatakan bahwa di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Rasul. Kami enggak jumpai ada orang bagi-bagi apa-apapun di sana." Kata Abu Hurairah, "Lalu apa yang kalian jumpai di sana?" "Kami hanya menjumpai orang yang membacakan hadis Nabi. Ada yang mendengarkannya, ada yang meriwayatkannya. Disampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah." Kata Abu Hurairah, "Itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka orang yang mau duduk di masjid mendengarkan hadis-hadis Nabi, sejatinya dia sedang belajar menjadi warisan atau menjadi ahli warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, jika Allah senang sama hamba, bukan ditambah hartanya, bukan disegerwaraskan badannya, bukan ditinggikan jabatannya, bukan. Banyak orang salah paham. "Awakku kok seger waras terus ya? Ojo-ojo iki soalnya salat duhaku iki. Alhamdulillah koyo Allah seneng karo aku. Soalnya donyaku iki tambah terus." Sampeyan salah. Kekayaan bukan tanda kasih sayang Allah. Seger waras bukan tanda kasih sayang Allah. Ada orang badannya gede, kuat. Di depan Nabi. Nabi berkata kepadanya, "Apakah engkau pernah kena penyakit humma, greges, meriang, adem panas?" Orang itu mengatakan, "Apa itu? Tidak pernah saya." Ditanya lagi, "Apakah Anda pernah kena penyakit sudah kepala pusing?" Orang ini berkata, "Apa itu? Penyakit apa itu? Saya enggak pernah kayak gitu." Ketika orang ini berlalu, Rasulullah berkata, "Barang siapa ingin melihat penghuni neraka, lihatlah orang tadi." Seger waras tok bukan tanda kebaikan. Sugih tok bukan tanda kebaikan. Lalu apa Ustadz? Tanda Allah sayang sama kita, tanda Allah ingin kebaikan bagi kita, tandanya apa? Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Disenengno atine nang masjid. Disenengno atine mendekat kepada agama. Disenengno atine nang salat. Itu tanda Allah sayang sama dia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, sesungguhnya di dunia ini ada taman surga. Barang siapa tidak mau memasukinya di dunia, dia tidak akan memasukinya di akhirat.
Taman surga itu adalah majalisul ilm, majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman surga, mampirlah, singgahlah. Para sahabat agak enggak paham. Wong kita belum nyampe di akhirat kok. Jika kalian melewati taman surga, singgahlah. Enggak paham sahabat. Sahabat bertanya, "Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah?" Yang dimaksud taman surga niki nopo ya Rasulullah? Kata Rasulullah, taman surga adalah hilakuz zikir ay majalisul ilm, majelis ilmu. Jadi jenengan ini saged melampa menuju Masjid Namira ini berarti jenengan disayang sama Allah. Dilapangkan hatinya untuk mau duduk bermajelis ilmu. Tidak semua orang dapat nikmat itu. Maka alhamdulillah disyukuri. Bisa duduk tenang. Sesekali kita ini harus menepi dari dunia. Sudahlah dunia sudah kita menepi sudah. Gak digomati dunia ini. Sampai niku nek wis mati, saya kalau mati, jenengan mati, nama kita akan dihapus. Yang jadi takmir diganti, dicoret jenenge takmire wong liya. Sing tadi direktur coret namanya orang lain yang mengganti. Sing dadi ustaz jadwale nduk masjid-masjid dicoret diganti wong liya. Sampean kalau mati pertama kali nama sampean langsung hilang. Ada orang namanya Ahmad mati di rumah sakit. Gak ada orang ngomong, gimana Ahmad sudah dibawa pulang apa belum? Gak ada. Orang pasti akan ngomong, gimana jenazahnya sudah dibawa pulang apa belum? Wah Ahmad sudah sampun sedo. Ndak ono wong ngomong, wah Ahmad sampun didusi napa derek, mboten wonten. Mesti ngomongin ngeten. Jenazah sampun disirami napa derek, kan ngoten. Sampean mati nama sampean dihilangkan. Ojo teman-teman mikirin donya. Ada akhirat yang kekal. Yang harus kita punya orientasi ke sana. Ya. Makanya seandainya kita tahu betapa manusia cepat melupakan kita setelah kematian kita, kita hidup hanya untuk Allah. Kita punya relasi banyak, ada grup WA, kalau ada teman yang baik wafat, kita paling innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mungkin sedihnya cuma 3 menit. Setelah itu kehidupan berlanjut, enggak sedih blas. Kalian akan dilupakan. Sendirian di akhirat, ditanya sendirian, dihisab sendirian. Hiduplah untuk Allah. Kalau kita mati, atau kalau seorang itu wafat, putranya akan sedih, anaknya akan sedih. Tapi sesoleh-solehnya anak, nggak akan betah nunggu 3 jam di kuburan kita, nggak betah. Meskipun anak itu soleh. Sampai kalau mati nggak akan betah nunggu 1 jam di kuburan sampean, pasti pulang. Anak sampean sedih karena ditinggal sampean. Tapi yakinlah itu nggak lama. Dia akan ketemu istrinya. Dia akan ketemu suaminya. Dia akan ketemu anak-anak, sedikit berkurang rasa sedihnya. Lambat laun engkau mulai tidak didoakan. Lambat laun engkau dilupakan. Istrimu kalau kamu mati, istrimu sedih. Tapi itu enggak lama. Dia sedih luar biasa. Tapi itu enggak lama. Ketika selesai masa iddah, dia mulai mikir pengganti dirimu. Maka dia akan menikah dengan laki-laki lain dengan warisan yang kau berikan kepadanya. Hartamu yang kau tinggalkan bukan milikmu. Itu milik orang lain. Harta yang sesungguhnya adalah yang kita keluarkan di jalan Allah. Itu mukadimah jamaah. Tapi kok panjang mukadimah ini. Sampai segitu ya. Nah oke. Insya Allah materi kita. Biasanya kita apa sih kajiannya ini? Sirah sahabat. Sekarang saya akan menyampaikan Rasulullah dan putra-putrinya.
Karena saya yakin yang di sini masih banyak yang belum tahu. Putranya Nabi itu berapa, putrinya Nabi berapa, siapa saja namanya. Insya Allah banyak yang belum tahu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberi Allah putra dan putri. Ada berapa putra putrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka ini ahli baitnya Nabi. Kita harus tahu, mencintai mereka adalah termasuk ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa putra putrinya Nabi? Pak Selamat, wonten pinten? 2. Siapa saja? Putra putrinya Nabi. Lho ngene kok wong-wong ditakoni karo segera iki. Putra putrine Nabi niku wonten 7. Tulisan ngaji gak ono sing nggo tulisan. Putra putrinya Nabi ada 7. Iling-iling jenengono anakmu karo jenenge anak-anake Nabi. Jenengono putumu karo jenenge putra-putrine Nabi. Iling-ilingen. Nggun jeneng anakmu, nggun jeneng cucu-cucumu. Supaya cek eling. Putra-putri Nabi ada 7. Yang putra ada 3. Yang putri ada 4. Kita mulai yang putra dulu. Putra pertama Rasulullah laki-laki. Namanya Al-Qasim. Namanya siapa? Al-Qasim. Dan dari nama inilah Rasulullah berkunyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkunyah. Jadi Rasulullah kunyahnya apa? Abul Qasim. Rasulullah itu kunyahnya adalah Abul Qasim. Artinya apa? Pakne Qasim. Rasulullah itu Abul Qasim. Bapaknya Al-Qasim. Putra beliau yang kedua adalah Abdullah. Putra beliau yang ketiga adalah Ibrahim. Rasulullah menamai anaknya dengan nama bapaknya. Rasulullah punya aba namanya Abdullah. Maka namanya anaknya beliau dikasih nama apa? Abdullah. Nabi juga punya bapak namanya Ibrahim. Anaknya pun dikasih nama seperti nama bapaknya. Yaitu Ibrahim. Ibrahim kan bapaknya Nabi. Paham maksud saya ya? Keturunannya Nabi Ibrahim. Sehingga termasuk sunnah yang sering dilakukan Rasul dan para sahabat adalah menamai anak dengan nama bapaknya. Siapa jenenge bapake sampean? Jenenge bapak sampean iku mang sampean ngguh kanggo jenenge anak sampean. Supaya dieling-eling. Nah, bapak sampean jenenge sapa? Nek jenenge bapak sampean apik gak apa-apa sampean ngguh. Tapi nek jenenge bapak sampean kurang bagus ya ndak harus, ya. Saya pernah diundang salah seorang syekh waktu saya di Riyadh, Arab Saudi, ke perkemahan di padang pasir, ada unta-unta begitu ya. Itu keluarganya diundang semuanya. Saya kenalan itu. Cingurku sing pesok dhewe kabeh mancung-mancung. Salaman iki jenenge Ali. Mari ono Ali meneh. Mari ono Ali. Ono Hasan meneh, ono Hasan. Iki jenenge padha kabeh wong sakmene iki. Jadi jenengi anake karo jeneng apa pamane, ngekeki jeneng anake karo jeneng ume gitu. Biasa orang Arab kayak gitu. Jadi satu keluarga itu jeneng Ali banyak, Hasan banyak, atau Ahmad banyak. Nah, Rasulullah menamai putra beliau dengan nama siapa? Ayahnya, Abdullah dan Ibrahim. Kemudian yang Abdullah itu diberi julukan At-Thayyib. Thayyib artinya baik. Punya julukan lagi At-Thahir yang suci. Ammal Qasim, semua putra-putranya Nabi diwafatkan Allah sebelum atau ketika masih balita.
Seluruh putra-putranya Nabi wafat ketika masih balita. Perhatikan. Fal Qasimu mata bi Makkah. Adapun Qasim, maka Qasim ini wafat di Mekah. Jadi sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, di Mekah ini Qasim sudah wafat. Wa huwa ibnu sanataini wa ashhur. Jadi Qasim ini wafatnya ketika beliau umur 2 tahun dan beberapa bulan. Jadi lumayan agak besar dikit. Sudah disapai lah kalau 2 tahun kan. Jadi Qasim ini 2 tahun lebih beberapa bulan wafat. Semua anak putrinya Nabi ini semua dari satu istri. Yaitu siapa? Khadijah binti Khuwailid. Kecuali satu saja yang enggak. Siapa namanya? Ibrahim. Ibrahim ini nanti saya jelaskan. Jadi yang kedua adalah Abdullah. Wulida ba'dan nubuwah. Abdullah ini lahir setelah masa kenabian. Setelah masa kenabian berarti setelah Nabi umur 40 tahun lebih. Kan gitu kan? Karena Nabi diangkat jadi Rasul umur berapa? 40. Nah, Abdullah ini lahirnya setelah masa kenabian. Berarti umurnya Nabi 40 ke atas. Wa mata bi Makkah dan beliau wafat di Mekah. Masih kecil. Wa amma Ibrahim, adapun Ibrahim ini dari satu-satunya putranya Nabi dari wanita selain Khadijah. Ibrahim ini dari wanita yang bernama apa? Maria Al-Qibtiyah. Siapa Maria Al-Qibtiyah? Bukan istrinya Nabi. Maria Al-Qibtiyah adalah Ummul Walad, budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah nulis surat ke Raja Mesir Al-Muqawqis. Di situ, di Muqawqis itu Rasulullah ngajak masuk Islam. Wahai Raja Muqawqis, masuk Islamlah. Kau akan selamat dan kerajaanmu tetap menjadi milikmu. Muqawqis ini Raja Mesir pada waktu itu yang menganut agama Nasrani. Karena ikut persemakmuran Romawi. Muqawqis ini beradab orangnya. Memang dia enggak masuk Islam. Tapi dia beradab dan berkata kepada utusannya Nabi. Pada waktu itu utusannya Nabi namanya Hatib ibnu Abi Balta'ah. Wahai Hatib, sampaikan ke tuanmu. Kami orang Nasrani di tanah Mesir mengakui bahwa memang Nabi akhir zaman itu ada. Nabi akhir zaman akan muncul. Tapi menurut keyakinan kami itu dari Bani Israel. Bukan dari bangsa apa? Bangsa Arab. Sehingga mohon maaf saya nggak bisa menerima ajakanmu. Tapi Rasulullah dimuliakan. Suratnya dimuliakan. Rasulullah dikirimi wanita. Wanita ini namanya Maria Al-Qibtiyah. Cantik putih. Maria Al-Qibtiyah ini. Plus dikasih Bighal. Bighal itu hewan peranakan antara kuda dan keledai. Kuda dan keledai dikawinkan, punya anak namanya Bighal. Lah Bighal ini disertakan oleh delegasi dibawa ke Madinah, dikasihkan Nabi. Nabi dikasih wanita namanya siapa tadi? Maria Al-Qibtiyah, dan Nabi dikasih Bighal namanya apa? Namanya siapa? Namanya apa? Dul. Nama Bigholnya Nabi itu Dul namanya. Maka Maria sama dikasih perempuan lagi namanya Sirin. Sirin dikasihkan Nabi ke sahabat, Maria diambil Nabi, Dul diambil Nabi. Dul ini keledai, bukan keledai apa tadi? Bighal, dan umurnya panjang. Wafat di zaman Sayyiduna Muawiyah bin Abi Sufyan. Panjang sekali ya. Rasulullah wafat, Dul masih hidup. Diganti Abu Bakar sampai Abu Bakar wafat, Dul masih hidup. Diganti Umar bin Khattab sampai wafat, Dul masih hidup. Diganti Utsman bin Affan sampai Utsman wafat, Dul masih hidup. Diganti Sayyiduna Ali bin Abi Thalib sampai beliau wafat, Dul masih hidup.
Diganti Al-Hasan sampai beliau lengser, Duldul masih hidup dan Duldul wafat di zamannya Khalifah Muawiyah. Wafat Duldul rahimahullah. Rahmatan wasi'ah. Ya dari situlah punya anak Rasulullah dengan Maria tadi namanya siapa? Ibrahim. Dan Ibrahim ini wafatnya, lahirnya di Medina pada bulan Dzulhijjah, umurnya ketika wafat yaitu 17 bulan atau 18 bulan, berarti 1 tahun setengah. Itu adalah 3 putranya Nabi, semua wafat sebelum balik. Semuanya wafat sebelum balik. Adapun putri-putrinya Nabi ada 4. Putri yang pertama adalah Zainab. Zainab ini sebenarnya setelah Qasim. Tadi kan bukan urutan ya. Tapi laki-laki dulu, setelah itu perempuan. Bukan urutan yang 1, 2, 3 tadi itu. Karena yang paling kecil sebenarnya Ibrahim. Siapa saja putrinya Nabi? Yang pertama Zainab. Yang kedua Ruqayyah. Yang ketiga Ummu Kulsum. Yang nomor 4 Fatimah. Semua itu keempat-empatnya dari satu istrinya Nabi yaitu Khadijah. Hanya satu istri yang memberi Nabi anak keturunan yaitu Khadijah. Aisyah tidak punya, Hafsah tidak punya, Saudah tidak punya, Ummu Salamah tidak punya, Ummu Habibah tidak punya, Sofiyah tidak punya, Juwairiyah tidak punya, Zainab binti Jahaz tidak punya, Zainab binti Khuzaimah tidak punya, dan selain-lainnya. Yang punya anak hanyalah siapa? Khadijah saja. Adapun Zainab dinikahkan Nabi sama seorang pemuda yang bagus. Nikah sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Jadi sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, itu Zainab sudah menikah. Menikah dengan siapa Zainab ini? Dinikahkan Nabi dengan Abul As. Abul As ini siapa? Abul As ini, perhatikan, ponakannya Khadijah sendiri. Ponakannya siapa? Khadijah. Khadijah itu punya saudari namanya Halah binti Khuwailid. Halah binti Khuwailid punya anak namanya Abul As. Berarti Abul As nikah sama Zainab kok cara lamongane pernah apa iki? Hah? Misanan. Misanan tapi menikah. Jadi menikahlah Abul As dengan siapa? Zainab. Sebelum terjadi masa keislaman. Terus Nabi diangkat menjadi apa? Rasul. Nabi diangkat menjadi Rasul. Maka apa yang terjadi? Orang-orang kafir Quraisy memerintahkan Abul As untuk menceraikan Zainab. Abul As, kamu kan gak masuk Islam. Kamu kan kafir. Gak ngomong kafir kamu. Sesama kafir gak mungkin ngomong kafir kan. Kau ini kan gak mau masuk agamanya Muhammad. Kok bisa inti harus ceraikan tuh anaknya Muhammad gitu. Gak mau Abul As ini. Dan memang mungkin pada waktu itu belum turun ayat yang melarang wanita muslimah kawin sama laki-laki kafir. Belum ada. Sehingga bertahan. Berumah tangga Zainab muslim. Sedangkan siapa? Abul As ini kafir. Ya, itu dulu nanti saya ceritakan. Setelah itu yang siapa? Berikutnya Ruqayyah. Ruqayyah ini dinikahkan Nabi, perhatikan, butuh konsentrasi. Ruqayyah ini dinikahkan Nabi sama anak pamannya. Nabi punya paman namanya Abu Lahab. Pernikahan ini masih pra-Islam. Nabi sebelum diangkat jadi Rasul. Ruqayyah dinikahkan dengan putranya Abu Lahab. Abu Lahab itu kan pamannya Nabi, betul? Abu Lahab punya anak namanya Utbah. Utbah bin Abu Lahab. Utbah dinikahkan Nabi sama siapa tadi? Ruqayyah. Pertanyaan saya, berarti
hubungan antara Nabi Muhammad SAW dengan Utbah ini apa? Tolong dijawab. Misanan. Betul tak? Tapi Nabi Muhammad SAW menikahkan putrinya dengan misanannya sendiri. Misanannya Nabi loh. Berarti kok coro kekeluargaan ngono, Ruqayyah manggil Utbah ini betul enggak? Bukan langsung loh ya. Minsanan, betul apa enggak? Nikah. Adapun Ummu Kulsum dinikahkan Nabi dengan anaknya Abu Lahab yang lain. Namanya Utaibah. Utaibah ini apanya Nabi? Misananya Nabi. Wong Abu Lahab itu pamannya. Mungkin sampean tanya-tanya, lho Ustaz ini enggak salah ta? Mosok Nabi itu besanan karo Abu Lahab. Saya jawab, itu benar enggak salah. Abu Lahab itu termasuk orang yang paling mencintai Nabi. Perhatikan saya ini ya. Dulu Abu Lahab termasuk orang yang paling mencintai Nabi. Bahkan termasuk yang menyusui Nabi awal-awal itu budaknya Abu Lahab. Saking senangnya Abu Lahab ponakannya lahir. Sangat cinta. Rumahnya Abu Lahab sama rumahnya Nabi. Nek jari wong Lamongan tunggal gedek. Artinya apa? Dekat. Abu Lahab ini pamannya Nabi. Cinta sama Nabi. Sangat sayang. Bahkan sangat saking sayangnya Abu Lahab. Sampai-sampai anaknya dua-duanya dinikahkan sama dua putrinya Nabi. Jadi Abu Lahab ini paman sekaligus besannya Nabi. Jelas sampai sini? Itu menunjukkan kedekatannya. Tapi, ya ada tapinya nih. Ketika Nabi umur 40 tahun, dapat wahyu dari langit, Nabi disuruh mendakwakan tauhid, nggak boleh nyembah berhala, nggak boleh melakukan tradisi jahiliyah. Turun ayat wa andir ashiratakal akrabin, hai Muhammad, ingatkan keluarga besarmu Quraisy itu. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Sofa. Seluruh bani-bani Quraisy itu dipanggili satu-satu. Ya ma'syara Quraisy, ya bani Abdi Manaf, ya bani Hashim, ya bani Abdissam, ya bani Adi, ya bani Mahzum, disebutkan semuanya. Disuruh masuk Islam, ngucap la ilaha illallah. Nabi Muhammad mengatakan, ketika Rasulullah SAW naik Bukit Sofa dan memanggil, itu seluruh orang kafir Quraisy, ayo kita berangkat nih, berangkat. Ini Muhammad yang manggil ini. Karena nggak ada orang benci sama Nabi pada waktu itu. Semua cinta Nabi. Sepakat orang Quraisy menjuluki Nabi Al-Amin. Orang yang terpercaya. Orang yang amanah. Makanya ketika Nabi menyuruh di atas bukit semuanya berangkat. Sampai-sampai kalau ada orang kafir Quraisy nggak bisa datang berhalangan. Dia menyuruh budaknya. Ente berangkat cepat. Ini Muhammad manggil. Pasti penting ini. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika kumpul diajak masuk Islam. Nabi berkata, wahai kaumku, wahai orang-orang Quraisy. Seandainya kalau aku kabarkan kepada kalian bahwa di belakang bukit ini ada tentara yang akan menyerang kota Mekah, apakah kalian percaya? Sepakat mereka mengatakan, na'am ya Muhammad ma jarrabna minka kadiban qat. Sepakat kami percaya kepadamu wahai Muhammad, kami enggak pernah menjumpai engkau berdusta. Wong apik Nabi Muhammad ini. Percaya kabeh. Kalau begitu, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ucapkanlah la ilaha illallah. Tinggalkanlah berhala-berhala itu. Orang yang pertama kali mencela Nabi siapa? Abu Lahab. Dan Abu Lahab berkata, tabban laka ya Muhammad. Alihada jama'tana. Celaka kamu ponakanku. Celaka kamu Muhammad. Apakah karena ini kamu mengumpulkan kami semuanya ini? Gara-gara nyuruh nyembah Allah saja. Enggak mau berhala-berhala. Alihada jama'tana. Celaka engkau. Apakah karena ini kau kumpulkan kami semuanya? Langsung dijawab Allah, turun ayat dari langit. Tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron data lahab. Turun ayat itu bahwa Abu Lahab itu akan masuk neraka. Marah Abu Lahab, pulang-pulang Abu Lahab ngomong sama Utbah, "Hei Utbah, ceraikan Ruqayyah." Kemudian marah ngomong sama Utaibah, "Hei Utaibah, ceraikanlah," siapa tadi satunya? Ummu Kulsum. Akhirnya Utbah
menceraikan Ruqayyah, Utaibah menceraikan Ummu Kulsum, Ruqayyah jadi janda, Ummu Kulsum jadi janda. Mulailah permusuhan antara ponakan dengan siapa? Paman. Ditambah bojone Abu Lahab ini sing ngompor-ngompori. Jenenge sapa? Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu dan istrinya Abu Lahab. Namanya siapa? Namanya Ummu Jamil. Nah itu. Lah, berbeda dengan Abul As. Perhatikan. Berbeda dengan Abul As. Abul As ini tidak mau nyerahkan Zainab. Karena dia cinta sama Zainab. Dan dua orang ini saling mencintai. Paham? Utbah ketika Rasulullah SAW di Mekah diludahi Utaibah, diludahi Utaibah. Utaibah ini siapa? Putranya Abu Lahab, misananya Nabi, sekaligus mantunya Nabi. Nabi diludahi. Padahal lagi misanan temenan ini. Diludahi dan ikut mencemooh Nabi. Maka Nabi berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika. Ya Allah, kuasakan atas orang ini binatang buas di antara binatang-binatang buas milikmu. Maka dalam sejarah perjalanan Utaibah ini berangkat dagang ke negeri Syam. Sebagaimana sering saya sampaikan bahwa penduduk Mekah itu menyandarkan ekonominya pada apa? Perdagangan. Mau tidak mau ke negeri Syam. Waktu di negeri Syam sampai di tempat namanya Zarqa atau Balqa sekarang di Jordania. Ketika musafir ini tidur gitu, datang singa. Singa ini melangkai orang-orang yang tidur dan menuju siapa tadi? Utaibah bin Abi Lahab. Ketika melihat singa, dia langsung berkata, dia akan membunuhku. Muhammad telah membunuhku padahal dia ada di Mekah. Atau dia di Mekah pada waktu itu. Dimakan singa, mati Utaibah ini. Utbah nanti masuk Islam. Tapi jangan dulu sekarang ceritanya. Kembali ke Abul As. Abul As tidak mau. Tidak mau apa? Nyeraikan siapa? Zainab. Ini juga misanan. Karena Abul As ini ponakannya Khadijah. Kan gitu tadi ya. Saling mencintai. Sampai zaman berlalu. Rasulullah dan pengikutnya diintimidasi di kota Mekah. Diludahi, dilempari batu, disiksa. Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah. Kan gitu ceritanya. Terus setelah di Madinah. Orang-orang Islam pindah ke Madinah. Orang-orang kafir Quraisy ada di Mekah. Dan namanya orang hijrah kan nggak bawa rumah, gimana rumah dibawa kan nggak mungkin toh. Jadi sandang pangan papane wong muhajirin tertawan di mana? Di mana? Di Mekah. Diambili sama orang kafir Quraisy, hartanya kaum muhajirin. Sedangkan muhajirin tiba di kota Madinah nggak punya rumah, nggak punya makanan, nggak punya usaha. Sampai-sampai ada sahabat muhajirin itu yang ngemper di masjid, nggak punya rumah. Mau berkebun juga bukan ahli karena mereka di Mekah nggak ada perkebunan. Jadi seorang wong hijrah itu. Lah di saat seperti itu Rasulullah SAW mendengar rombongan kafilah dagang kafir Quraisy berangkat ke Syam. Waktu pulang Nabi dan para sahabat berinisiatif mencegat kafilah dagangnya kafir Quraisy. Paham saya? Karena di kafilah dagang itu ada harta-hartanya miliknya. Halo. Iki nyambung tak gak iki. Miliknya siapa? Muhajirin. Waktu dicegat lolos. Enggak terima Abu Jahal. Ini Muhammad ini kurang ajar menurut dia ya sallallahu alaihi wasallam. Mau nyegat barang dagangan kita. Akhirnya mereka membawa pasukan, terjadilah perang Badar yang sangat dahsyat antara 1000 orang kafir Quraisy melawan 300 sekian kaum muslimin. Saya nggak sedang bicara perang Badr dengan detil, nggak selesai-selesai nanti. Intinya perang Badr terjadi sehingga orang kafir Quraisy dikalahkan Allah. 70 dedengkot mereka mati dan 70 dedengkot mereka ini tertawan. Salah satu yang tertawan adalah Abul As, mantunya Nabi. Paham sampai sini? Akhirnya
70 orang ini diapakan? Rasulullah ngomong sama Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, 70 tawan ini diapakan?" Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, mereka ini kan masih sanak kerabat kita juga. Sudahlah kita minta tebusan saja. Barangkali suatu saat nanti mereka masuk Islam." Paham? Nah, setelah itu Rasulullah datang ke Umar, minta pendapatnya Umar. "Umar, ya apa iki? Ki para tawan-tawan ini diapakan enaknya? Ditebus oleh keluarganya di Mekah atau gimana?" "Menurutku ya Rasulullah, penggal kepalanya mereka semuanya." Tapi Rasul lebih setuju pendapatnya Abu Bakar. Akhirnya kalian boleh bebas tapi harus ditebus dari Mekah. Perhatikan. Saking sayangnya putrinya Nabi. Siapa tadi namanya? Zainab. Zainab itu kirim kalung perhiasan. Muslimah loh dia itu. Muslimah dia itu. Sedangkan Abul As apa? Kafir. Itu belum ayat turun memisahkan laki-laki muslimah. Muslimah dengan laki-laki kafir, belum turun ayat yang memisahkan, belum. Perhatikan. Kiriman tebusan-tebusan itu datang untuk membebaskan orang satu persatu. Tiba-tiba Rasulullah SAW melihat di antara barang-barang tebusan itu adalah kalung. Ternyata itu kalungnya Siti Khadijah. Paham gak aku ngomong ini? Yang diwariskan, yang dikasihkan ke siapa? Zainab. Sama Zainab digunakan untuk menebus suami tercintanya. Ketika melihat kalung itu Rasulullah teringat Siti Khadijah. Maka Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Seandainya engkau bebaskan orang ini tanpa harus tebusan." Kalau Rasulullah sudah ngomong ngono ya gak sing wani sahabat, betul tak? Akhirnya Abul As ini ditebus tanpa tebusan. Kalungnya dikembalikan. Abul As perjanjian sama Nabi, "Kalau engkau sampai di kota Mekah, perhatikan, kau harus lepaskan putriku dan hantarkan putriku untuk hijrah ke Madinah." Dan Abul As ini orangnya baik sebenarnya, tapi ya lingkungan dan situasi aja itu. Maka ketika Abul As ini pulang, dia langsung berkata kepada Zainab, "Pulanglah menuju ayahmu." Padahal saling mencintai ini orang ini. Pulanglah. Makanya lebih baik lihat cerita-cerita kayak gini daripada novel-novel yang gak jelas itu ya. Daripada Romeo Juliet lebih indah ini sebenarnya ini. Akhirnya apa? "Wahai istriku, pulanglah ke rumah ayahmu. Sungguhnya aku ada perjanjian dengan ayahmu untuk membebaskanmu." Zainab ini dinaikkan kendaraan, pada itu hamil Zainab, hamil. Ketika dibawa ke arah Madinah, dikawal sama adiknya, siapa tadi namanya? Adiknya Abul As. Berarti ya masih misanan juga sama siapa? Zainab, masih iparan juga. Dibawa, dijaga, dihalangi sama orang kafir sampai Zainab jatuh dan keguguran. Akhirnya Zainab dibawa ke mana? Ke Madinah, hidup bersama Rasulullah, bersama adik-adiknya Ruqayyah, Ummu Kulsum. Lah Ruqayyah janda tau Ustaz, sik sabar nanti Ruqayyah iki sik sapa iki? Sik Zainab sik. Akhirnya apa yang terjadi ya ikhwah? Perhatikan. Dipisah. Abul As ada di Mekah, terus siapa tadi? Zainab ada di Madinah. Suatu Abul As ini orangnya baik, kaya, amanah, cerdas, berakhlak. Sebenarnya begitu. Dia ini diberi amanat oleh orang kafir Quraisy membawa kafilah dagang. Setelah perang Badr itu, coba lihat saya semuanya. Yaman itu di selatan, ke utara Mekah, ke utara lagi Medina, ke utara lagi Palestina, Syam. Maka orang kalau dari Mekah mau berangkat ke Syam, mau tidak mau kan lewat utara, ngelewati kota Medina. Paham maksud saya? Setelah perang Badr itu, kafir Quraisy gak berani lewat jalur ini. Pasti dicegat oleh kaum muslimin yang ada di Medina. Betul toh? Bahkan mereka pakai jalur timur sampai ke Najd, sampai ke Irak, baru ke Syam. Berapa waktu yang terbuang itu. Dan ini padang pasir loh, bukan kok ijo-royo-royo. Padang pasir, zaman dulu. Singkat kata, Abul As ini berhasil sampai ke Syam. Waktu pulang, dia itu gak enak. Diintai ini sama pasukan Medina ini. Khawatir dia ini kan bawa dagangan, uangnya banyak orang.
Jadi gini ya, orang kafir Quraisy dulu ketika dagang itu bukan berarti semua berangkat, tapi semua nyerahkan modal. Bisa dipahami ya? Ini modal, nanti balik-balik sekian persen apa jenenge? Bagi hasil begitu. Gak mungkin semua berangkat, gak mungkin. Lah Abul As diamanai. Ketua karavan, ketua rombongan begitu loh. Ketua kafilah begitu. Waktu pulang gak enak ini model diintai sama pasukan Madinah ini. Apa yang terjadi perhatikan saya? Malam-malam Abul As ini masuk ke kota Madinah. Mencari rumahnya Zainab. Bayangkan. Mencari rumah siapa? Zainab. Mantan istrinya. Ya istri ngunai. Belum mantan bukai wallahu alam. Menyelinap cari rumahnya Zainab ketemu. Berkata kepada Zainab. Zainab, saya ini membawa harta yang sangat banyak. Miliknya kafir Quraisy. Tolong beri aku suaka. Supaya perjalananku melewati Madinah ke Mekah ini aman. Saya tahu apa yang dilakukan oleh Zainab. Apakah Zainab mengatakan, sorry saya nggak mau. Tidak. Yang dilakukan Zainab adalah setelah sholat subuh. Kan malam tuh. Setelah sholat subuh, jamaah kaum muslimin. Diimami Rasulullah SAW. Setelah sholat subuh, Zainab berdiri dan berkata, Inni qad ajartu Abul As. Wahai kaum muslimin, aku memberi suaka kepada Abul As. Tidak boleh ada orang yang mengganggu jalur perdagangannya. Dan itu sudah, kalau sudah diberi suaka, nggak boleh ada orang yang melanggar. Itu sudah aturan itu. Nabi dengar, siapa yang dikasih suaka sama Zainab ini? Kata orang-orang, Abul As ya Rasulullah. Antum tahu apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah mengatakan, Inni ajartu ma'ajarat Zainab. Aku memberi suaka kepada orang yang diberi suaka oleh Zainab. Paham maksudnya? Rasulullah merestui apa enggak itu? Merestui. Makanya para sahabat ngomong, ya Abul As, masuk Islam awakmu iku. Paham enggak maksudnya? Ketemu sama sahabat, masuk Islam awakmu iki. Zainab seneng awakmu, Rasulullah itu termasuk baik sama ente. Kemarin ditebusno gak pakai kalung. Ente masuk Islam. Gak mau masuk Islam Abul As. Sampai dia berangkat menuju Mekah. Sampai di Mekah hartanya orang kafir Quraisy dibagikan. Wahai orang Quraisy ini milikmu, sekian persen milikmu. Untung banyak ini orang Quraisy ini. Apakah ada harta kalian yang masih aku bawa? Ataukah sudah aku lunasi harta kalian? Sudah, Masya Allah kamu orang baik. Jazakallah khair. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Duh Ustaz masuk ngomong Allah. Iya, orang kafir Quraisy percaya Allah itu ada. Cuma mereka menyekutukan Allah. Jazakallah khair. Sudah, apakah ada yang saya dolimi hartanya? Tidak ada. Apakah masih yang ada ketinggalan yang saya bawa? Tidak ada. Sudah semuanya, sudah, terima kasih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Langsung balik ke Madinah. Sampai di Madinah ditakoni sama wong-wong. Nah, wami kalau riwari lah, gak wingi masuk Islam wis mari. Riwari. Paham gak maksudnya? Paham? Kata Abul As, tidak mungkin aku masuk Islam dengan pengkhianatan. Aku khawatir orang-orang Quraisy akan mengira aku khianat dengan harta-harta mereka. Paham gak maksudnya? Maka saya lunasi semua apa? Dan saya juga kalau masuk Islam kemarin saya takut kalian menduga aku masuk Islam karena takut pedang-pedang kalian. Aku khawatir kalian menyangka aku masuk Islam hanya karena apa? Takut pedang-pedang kalian. Maka aku balik. Setelah itu langsung dikembalikan Rasulullah tanpa pernikahan lagi. Happy ending apa sad ending? Akhirnya ketemu sama siapa? Abul As sama Zainab. Jadi rumah tangga lagi. Alhamdulillah ya Allah. Ikut senang kita orang dengar cerita ini. Punya anak namanya Umamah. Cucunya Rasulullah. Pernah dengar enggak panjenengan semuanya Rasulullah sholat sambil gendong bayi? Pernah dengar enggak? Syaratnya pernah itu kalau tak pernah tahu. Ya. Perhatikan Rasulullah pernah gendong jabang bayi waktu sholat. Terus ketika rukuk dan sujud ditaruh sama Nabi. Masih ingat? Ketika
Nabi berdiri, diambil lagi. Masih ingat? Syaratnya ingat itu pernah tahu. Akhirnya digendong sama Nabi. Siapa bocah bayi itu? Yaitu Umamah. Kalau Rasulullah sujud terus ditumpangi bocah kecil, itu bukan Umamah. Siapa? Hasan wal Husain. Wes alhamdulillah setelah itu Zainab termasuk putrinya Nabi 4 itu yang wafat duluan. Sempat hidup ya. Dan akhirnya Zainab wafat dan akhirnya dalam waktu yang tidak begitu lama Abul As juga wafat. Punya putri namanya siapa? Umamah. Umamah nanti dinikahi Ali bin Abi Thalib. Loh Ustaz, kan Ali kan suaminya Fatimah. Fatimah kan tantenya Umamah, betul? Kan nggak boleh Ustaz mengumpulkan wanita dengan ponakannya, dengan bibinya, kan nggak boleh. Nggak boleh, tapi itu setelah wafatnya siapa? Fatimah. Fatimah wafat, Nabi nikah sama Umamah. Paham? Oke, sudah selesai Zainab. Sekarang kembali ke Ruqayyah tadi itu. Ruqayyah tadi diceraikan siapa? Loh, ngono wis lali sampean iki. Cepet lali ini ya Allah. Siapa? Utaibah, kan gitu kan? Ruqayyah Utbah, mohon maaf, bukan Utaibah, Utbah. Utbah akhirnya Ruqayyah ini dinikahkan Nabi dengan siapa? Utsman bin Affan. Gitu ceritanya. Jadi ceritanya pada waktu itu kebetulan Hafsah juga menjanda. Hafsah ini putrinya Umar. Hafsah ini punya putri namanya Hafsah. Dia datang ke Utsman. Utsman, mau nggak kamu nikah sama putriku Hafsah? Utsman mengatakan enggak. Intinya enggak mau. Mungkin banyak alasan ya. Terus setelah itu datang ke Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, mau nggak kamu nikah sama putriku ini Hafsah? Abu Bakar diam. Gak iya, gak. Tidak iya, tidak. Diam aja. No respon. Sampai akhirnya Rasulullah SAW ketika Utsman tadi itu nggak mau dengan Hafsah, Rasulullah berkata, Utsman akan dapat yang lebih baik daripada Hafsah. Yaitu siapa? Putrinya Nabi. Siapa namanya? Ruqayyah. Dan Hafsah dapat lebih baik daripada Utsman. Hafsah nikah sama Rasul. Kan gitu ceritanya. Kok koyok gak paham loh sampai ini. Paham gak? Nah, Hafsah nikah sama Rasul. Utsman dinikahkan Nabi sama Ruqayyah. Nah, oke, jelas. Setelah dinikahi Rasul, Hafsah dinikahi Rasul, baru Abu Bakar ngomong. Barangkali masuk pada dirimu sesuatu karena tawaranmu aku diamkan. No respon. Betul. Kata Abu Bakar, tidak lain membuat aku diam karena aku pernah mendengar Rasulullah menyebut namanya Hafsah. Paham enggak maksudnya? Jadi Abu Bakar ngerti kalau Rasulullah juga ada indikasi menerima Hafsah tersebut. Oke. Kemudian ketika mau berangkat perang Badar, Ruqayyah ini sakit keras. Perang Badar itu tahun 2 Hijriah. Jadi Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah tahun pertama nggak ada kejadian dahsyat. Tahun kedua ada peristiwa Badar. Sakit keras Ruqayyah ini. Maka Utsman bin Affan dilarang Nabi ikut perang Badar. Ente jangan ikut perang Badar. Tapi rawatlah putri kesayanganku ini. Maka Utsman nggak ada ceritanya Utsman ikut perang Badar. Karena apa tadi? Merawat putrinya Nabi Ruqayyah. Para sahabat menang perang Badar, pulang-pulang Ruqayyah dikubur, wafat. Tapi Rasulullah berkata, kan dapat rampasan perang tuh, Utsman dikasih Nabi. Seakan-akan Utsman bagian yang ikut perang perang Badar. Itu. Adapun setelah itu Rasulullah menikahkan lagi Utsman dengan putrinya. Siapa? Ummu Kulsum. Setelah itu enggak lama kemudian, mohon maaf, Utsman sama Ruqayyah punya anak. Namanya Abdullah. Namanya apa? Abdullah. Cucunya Nabi juga. Cuma cucunya Nabi sing sampean kenalkan Hasan Husain tok toh. Padahal enggak, banyak. Oke. Setelah itu nikah sama Ummu Kulsum, Utsman ini.
Wafat juga Ummu Kulsum. Makanya Utsman bin Affan dijuluki Dzunnurain, pemilik dua cahaya. Karena jadi mantunya Nabi 2 kali. Kata Nabi, seandainya aku masih punya putri lagi, akan aku nikahkan denganmu wahai Utsman. Tapi sudah tidak ada. Karena Fatimah sudah dinikahkan sama siapa? Sama Ali. Saya belum ke Fatimah. Masih Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Waktu Fathu Makkah, perhatikan. Utaibah kan sudah mati tadi ya, betul? Utaibah dimakan apa tadi? Singa. Sudah selesai toh? Enggak usah kita bahas. Waktu Rasulullah SAW Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah, itu Rasulullah berkata kepada Abbas, wahai Abbas, tolong cari anak saudaramu. Anak saudara berarti apa? Hah? Abbas ini kan pamannya Nabi toh. Waktu Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah, orang kafir Quraisy ditaklukkan. Nabi ngomong sama Abbas, pamannya. Wahai pamanku Abbas, cari anak saudaramu. Maksudnya siapa? Maksudnya Utbah. Karena Utbah masih hidup. Paham tidak ini? Redong pora. Maka dicari. Mu'attab sama Utbah bin Abi Lahab dicari sama siapa? Abbas. Ketemu. Diajak ketemu Nabi. Disuruh minta maaf sama Nabi. Calon mantunya. Mantan apa? Mantunya Nabi. Dan ini misanannya Nabi. Kalau misanan gak bisa berubah. Misanan tetap misanan. Mantu bisa mantan. Kalau misanan gak bisa mantan. Betul tak? Diajak sama Abbas, pamannya, Mu'attab bin Abi Lahab dan Utbah bin Abi Lahab. Diajak ketemu Nabi masuk Islam dan Rasulullah senang dengan keislaman mereka ini. Jadi ahli bait. Dia muslim, keluarganya Nabi, sepupunya Nabi. Tapi yang kasihan itu, mohon maaf, Utbah ini nanti ikut perang bersama Nabi. Perang Hunain, jadi sahabat Nabi. Dan bagus Islamnya. Cuma sudah enggak jadi mantunya Nabi karena Ruqayyah sudah wafat dan sudah nikah lagi sama Utsman. Jadi Utbah menjadi sahabat Nabi yang baik, alhamdulillah. Adapun Utaibah mati. Paham ya? Abu Lahab punya putri solehah, sahabiat namanya Durrah bin Abi Lahab. Kasihan Durrah ini. Ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang sinis melihat dia. Karena iling-iling iki anake sapa? Abu Lahab. Padahal kan hubungannya bapak jahat, anak enggak jahat juga boleh dielok-elok kan gitu kan? Orang-orang mengatakan matuhni angki hijratuki. Tidak bermanfaat hijrahmu ke Madinah ini. Karena ada ayat ma'aghna anhu maluhu wa ma. Enggak bermanfaat bagi Abu Lahab hartanya dan usahanya. Kemudian orang ini mau menerapkan ke anaknya Abu Lahab. Enggak bermanfaat hijrahmu. Percuma kamu hijrah. Nangis Durrah datang ke Rasulullah. Marah Rasulullah. Ini misanannya Nabi temenan lagi. Bukan misanan minduan. Misanan temenan ini. Maka Nabi pidato di depan manusia. Jangan mengganggu keluargaku. Jangan kalian perlakukan keluargaku tidak baik. Karena Durrah ini putri pamannya Nabi. Terakhir Fatimah, betul tak? Fatimah dinikahkan Nabi dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu apanya Nabi? Sepupu misanan. Kok coro wong Lamongan, Fatimah itu manggil Ali apa? Hah? Paman misan, bukan paman cer. Kalau paman cer gak boleh nikah loh ya. Paham gak? Kalau paman cer gak boleh nikah. Ini paman misan. Paham maksudnya gak? Nikah sama Ali. Ali ini sejak kecil dirawat Nabi. Karena Nabi balas budi kepada Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib. Betul? Betul enggak? Abu Thalib ini yang ngerawat Nabi ketika Nabi masih kecil. Dan Abu Thalib bukan orang kaya, orang miskin. Maka Nabi Muhammad SAW balas budi kepada pamannya. Maka anaknya pamannya namanya Abu Thalib ini dipupu sama Nabi. Dirawat Nabi. Makanya para ulama menjelaskan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak adalah Ali. Karena Ali sejak kecil sudah ikut Nabi. Ali dinikahkan Nabi sama Fatimah. Ya, akhirnya nikahlah sama Fatimah, punya anak diantaranya Al Hasan wal Husain. Dari sinilah orang-orang Syiah
mengkultuskan ahli bait, khusus Ali dan Fatimah. Padahal ahli bait itu banyak. Seluruh anaknya Nabi itu ahli bait. Seluruh istri-istri Nabi juga ahli bait. Tapi orang Syiah mengkultuskan hanya Ali, Fatimah dan keturunannya. Padahal tidak ini saja. Seluruh anaknya Bani Hasyim, seluruh Bani Hasyim yang muslim itu ahli bait. Itu menurut Ahlus Sunnah. Ada menurut Syiah, ahli bait hanyalah Fatimah, Ali dan keturunannya. Itu tentang sekilas tentang keluarganya Nabi, matur nuwun. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan. Jadi kita ini supaya sama ini tahu kalau sholawat itu ya kepada mereka ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, semoga keselamatan Allah, semoga sholawat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya Nabi Muhammad. Siapa? Ya mereka itu. Ditambah seluruh Bani Hasyim, Abbas dan keturunannya, Abu Lahab, bukan Abu Lahabnya, anaknya Abu Lahab yang masuk Islam. Kemudian keluarganya Abu Thalib, anak-anaknya yang masuk Islam. Itu semua ahli bait. Ya, semuanya ahli. Termasuk istri-istrinya Nabi itu juga ahli bait. Saya belum cerita Khadijah itu kayak gimana, Aisyah itu kayak gimana, kemudian Hafsah kayak gimana, Saudah kayak gimana. Itu insyaallah di waktu yang lain saya akan ceritakan istri-istrinya Nabi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.